Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi KB sus. Oh iya, terlebih dahulu kenalkan ya, nama saya perawat Nura Manasana. Saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang ya Bu. Ya. Ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Dea. Oh iya, Ibu maaf sebelumnya, Ibu udah berapa lama ya menikah? Baru 2 bulan sus. Oh iya, berarti belum ada riwayat melahirkan gitu ya Bu? Belum pernah Iya. melahirkan. Ibu kalau boleh tahu ada riwayat penyakit apa ya Bu? Yang saya tahu tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu kita langsung aja ya Bu. Kita kontrol dulu ya Bu. Waktunya 10 sampai 15 menit. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu KB. Saya menggunakan dengan lembar balik ya Bu. Ya. Kalau begitu kita mulai ya Bu. Ya. Nah, di sini itu ada pengertian KB ya Bu. KB itu yaitu merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana. Ada banyak manfaat program keluarga berencana yang ditawarkan oleh negara. Salah satunya adalah menghasilkan keluarga yang berkualitas. Selanjutnya yaitu di sini ada tujuannya. Nah, ada beberapa tujuan penting dilaksanakannya program keluarga berencana, diantaranya yaitu 1. Membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Yang kedua itu merencanakan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Nah, yang keempat itu menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Ibu, apakah kecepatan saya? Tidak. Baik, kita lanjut ya Bu. Iya. Nah, di sini ada manfaatnya ya Bu. Yang ke-1 yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang keempat, mencegah penyakit menular seksual. Dan yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada. Selain itu, di sini ada jenis-jenis KB ya Bu. Yang pertama itu ada jenis KB hormonal. Nah, di sini ada pil KB. Pil KB itu adalah kelompok obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Ada 2 jenis ya pil KB itu, yaitu pil KB kombinasi dan pil KB khusus progestin. Nah, Bu, di sini yaitu ada keuntungannya ya Bu. Yang ke-1 yaitu tidak memerlukan pemeriksaan panggul. Yang kedua, tidak mempengaruhi hubungan seksual. Yang ketiga, kembalinya fertilitas segera jika pemakaian dihentikan. Nah, yang terakhir itu mudah digunakan dan nyaman ya Bu. Iya. Dan di sini juga ada kelebihannya. Yang ke-1 harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang sama. Yang kedua, bila luka 1 pil saja, kegagalan yang lebih besar, begitu Bu. Yang ketiga yaitu aktivitas menjadi rendah. Nah, yang selanjutnya yaitu kontrasepsi suntik progestin KB ya Bu. Pengertiannya itu suntik KB adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progestrogen. Dapat dihentikan ovulasi. Yaitu kelebihannya mencegahan kehamilan jangka panjang. Yang kedua itu tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Nah, yang ketiga itu menurunkan kejadian penyakit jinak payudara. Dan di sini juga ada kekurangannya Bu. Nah, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Yang kedua, terlambatnya kembalinya kesuburan setelah penghentian pemakaian. Nah, yang terakhir itu tidak mencegah IMS. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak. Baik, kalau begitu kita lanjut ya, Bu. Iya. Nah, di sini jenis kontrasepsi suntik menurut
Sulistiawati 2013, terdapat 2 jenis kontrasepsi suntikan yang hanya mengandung progestin, yaitu 1. Depomendroksiprogesteron yaitu DMPA, mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik intramuskular di daerah pantat ya Bu. Nah, selanjutnya yaitu ada deponorestiteron enantan atau deponoristrat, yaitu mengandung 200 mg noripinron enantan, diberikan setiap 2 bulan dengan cara disuntik ya Bu, intramuskular di daerah pantat atau bokong ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya yang ketiga itu implan ya, yaitu alat kontrasepsi bawah kulit yang mengandung progestin yang dibungkus dalam kapsul silastik silikon polidimetri. Nah, keuntungannya yaitu yang ke-1 sangat efektivitas, yang kedua daya guna tinggi, dan yang ketiga tidak mengganggu ASI ya Bu. Nah, untuk kekurangannya yaitu tidak mencegah IMS. Yang kedua, efektivitas menurun bila menggunakan obat TBC atau obat epilepsi. Nah, di sini ada jenis obat KB non hormonal ya Bu, yaitu IUD atau intrauterine device, atau juga dikenal sebagai alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR ya Bu. Nah, pengertiannya di sini yaitu sebuah tindakan kontrasepsi yang dilakukan dengan memasang alat berbentuk T ya Bu di dalam rahim untuk mencegah terjadinya pembuahan. Tujuan utamanya dari tindakan ini adalah untuk mencegah sperma untuk sampai ke sel telur. Nah, tetapi bahkan seandainya pembuahan tetap terjadi, alat ini berfungsi untuk mencegah sel telur yang sudah dibuahi bergerak ke dalam rahim. Nah, kekurangannya yaitu ada darah mens lebih banyak dibandingkan biasanya, dan juga timbulnya kram perut baik saat mens atau tidak ya Bu. Untuk selanjutnya yaitu ada kelebihannya. Kelebihannya itu mudah dilepas kapanpun. Yang kedua, tidak mempengaruhi hormon sehingga tidak berpengaruh dalam proses menyusui dan hubungan seks. Nah, yang ketiga itu dapat mencegah kehamilan dalam jangka panjang. Baik Ibu, yang selanjutnya itu ada kondom ya. Nah, kondom ini alat kontrasepsi keluarga berencana yang terbuat dari karet dan pemakaiannya dilakukan dengan cara disarungkan pada kelamin laki-laki ketika akan bersenggama. Nah, kondom alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama. Kondom biasanya dibuat dari bahan karet, lateks, dan dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita pada keadaan ereksi sebelum bersenggama atau bersetubuh ya Bu, atau hubungan bersuami istri. Di sini ada jenis kontrasepsi permanen. Nah, kontrasepsi permanennya yang dibagi ke dalam 3 jenis ya Bu. Yang ke-1 itu vasektomi, merupakan prosedur medis yang melibatkan penutupan saluran vas deferens pada pria. Nah, yang kedua itu tubektomi. Nah, merupakan proses sterilisasi pada wanita yang melibatkan langkah pemotongan serta pengikatan saluran tuba falopi. Yang ketiga itu ya Bu, ada implan tuba. Terakhir kontrasepsi permanen yang dapat Ibu coba itu implan tuba. Pemasangannya implan yang terbuat dari logam atau silikon di bagian tuba falopi. Begitu Bu untuk pengertian dari KB-nya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya akan menanyakan ya Bu kepada Ibu. Apa itu manfaat KB? Yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI.
dan pola asuh yang baik bagi anak. Ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang keempat, mencegah penyakit menular seksual. Yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Baik Ibu, Ibu sudah benar ya. Kalau begitu Ibu memilih KB apa? Saya mau pilih KB pil aja ya. Oh iya, baik kalau begitu besok Ibu ke sini ya untuk pemakaiannya. Ibu bisanya jam berapa ke sini? Jam 10 pagi aja. Jam 10 baik. Ibu besok ke sini jam 10 pagi ya Bu, tempatnya di sini. Untuk waktunya 10 sampai 20 menit ya Bu. Kalau begitu konselingnya sudah selesai ya Bu. Baik Sus, terima kasih ya atas konselingnya. Saya izin pamit ya Sus. Ya, sama-sama silakan.